Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin membahas tentang Keluaran 5, hari ini kita akan masuk ke Keluaran 6 ayat 1 sampai 12 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pengutusan Musa. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 6 ayat 1 sampai 12, pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ya sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, jadi di ayat 1, Allah menyatakan diri kepada Musa, "Akulah Tuhan." Musa mengeluh karena bangsa Israel malah makin susah hidupnya setelah mengikuti perintah Tuhan untuk izin mau ibadah. Untuk menjawab kegelisahan Musa, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan." Di ayat kedua, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub atas nama Tuhan yang Maha Kuasa." Lalu di ayat ketiga, "Saya telah menetapkan perjanjian dengan nenek moyang Israel." Tuhan telah menyerahkan tanah Kanaan dalam arti sempit dari Sidon sampai Gaza dan dalam arti luas mencakup seluruh saluran antara sungai Mesir dan sungai besar Efrat, tanah ziarah di mana mereka adalah orang asing. Mereka bisa tinggal atas izin para penguasa negeri itu, orang Kanaan, orang Peris, orang Het, dan lainnya. Abraham dan keturunannya tinggal di Kanaan sampai saat keturunan Yakub di Mesir. Di ayat keempat, Tuhan telah mendengar rintihan Israel. Karena itu Tuhan mengutus Musa untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah tidak melupakan mereka, tapi akan menopang mereka di bawah penderitaan mereka dan akan membebaskan mereka. Di ayat kelima, katakanlah kepada anak-anak Israel, Tuhan merasakan kekecewaan yang diderita bangsa Israel karena kerja paksa yang makin menggila. Nah, Tuhan memberikan pengharapan bahwa bangsa Israel akan dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka akan dibawa keluar, mereka akan ditebus dan dibebaskan dengan tangan Tuhan yang kuat dan ajaib. Imanlah yang akan membuat mereka percaya dan mengerti bahwa Tuhan mengingat mereka meskipun Tuhan masih menunda kedatangannya. Di ayat 6-8, Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya, dan Tuhan Allah Yahweh akan menjadi Tuhan mereka. Bangsa Israel akan tahu, Dialah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Bangsa Israel akan dibawa ke tanah perjanjian. Tanah itu akan diserahkan kepada bangsa Israel dan menjadi milik pusaka mereka. Di 9, namun orang Israel keburu sakit hati guys. Mereka tadinya mengharapkan pembebasan segera, tapi malah makin ditindas. Dan mereka berpikir itu karena ulah Musa. Gimana mereka bisa percaya lagi sama orang yang mereka pikir menipu mereka? Di 10-12, Tuhan memerintahkan Musa untuk ketemu Firaun lagi dan menuntut untuk orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Namun kali ini Musa keberatan. Dia telah melakukan kehendak Tuhan, tapi kan malah para pekerja Israel makin susah. Makanya Musa gak yakin mereka percaya dan mau dengerin Musa lagi kali ini. Gimana pula bisa membujuk Firaun yang jelas-jelas sudah menolak Musa. Dan 11, apalagi Musa petah lidahnya, jadi gak pede lagi kan. Lalu di ayat 12, namun Tuhan telah menetapkan untuk mengutus Musa dan Harun untuk ketemu lagi dengan bangsa Israel dan dengan Firaun. Ya demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah sekarang aku mau kalian buat merefleksikannya guys.
Nah, hari ini kita belajar kegagalan itu memang bikin gak pede, bikin gentar ya guys. Misi pertama bertemu Firaun kan fail ya, dan bikin bangsa Israel kecewa. Jadi untuk tugas berikutnya, Musa jadi gak yakin dia bisa. Karena itu kali ini dia memberikan alasan kepada Tuhan. Nah, kita belajar pribadi Allah yang tetap sabar untuk mengutus Musa menjadi alatnya agar dapat menyampaikan kehendak Tuhan bagi Firaun dan janji bagi bangsa Israel. Di sisi lain, kita belajar kelemahan manusia yang terungkap dari ketakutan Musa. Wajar ya guys, namun di tengah ketakutannya itu, dia tetap mendengar Tuhan dan mau terbuka sama Tuhan. Nah jadi yuk kita belajar untuk terus memandang kepada Tuhan di saat kelihatannya kita gagal. Lihatlah pada Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa memenuhi misinya bagi kita. Nah kita juga dapat belajar dari Musa yang terbuka itu sama Tuhan, menyatakan seluruh kelemahannya, ketakutannya, kerentanan, dan kerapuhannya kepada Tuhan. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pribadi Musa? Dan yang ketiga, bagaimana kamu tetap bisa percaya pada Allah di saat apa yang kamu kerjakan fail? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Tuhan, tolong aku untuk dapat terus memandang kepadamu, sekalipun hidupku kelihatannya tidak baik-baik saja dari sudut pandangku. Ajar aku untuk melihat hidupku dari sudut pandang Tuhan yang luas. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.